Mohon maaf, kita lanjutkan. Tadi yang saya maksud adalah bahwa kalau di graf Euler, kalau di graf Euler itu teoremanya menunjukkan bahwa dia memang benar-benar graf Euler dan graf semi Euler. Dan ada cirinya ya, yaitu yang ini cirinya. Ini lebih tepatnya ya. Kondisi yang harus terpenuhinya adalah ini. Untuk yang graf Euler, sedangkan graf semi Euler, kondisi yang harus dipenuhinya adalah yang ini dan yang ini. Poin 1 dan poin 2 ini ya. Nah, sedangkan kalau pada Hamilton memang tidak ada teorema khusus berupa ciri seperti graf Euler tadi. Tapi ini ada teorema yang mendukung ya. Jadi kalau misalnya ada graf sederhana dengan sebanyak n simpul, di mana n-nya atau simpulnya itu lebih besar daripada 3, lebih besar sama dengan 3, banyaknya simpulnya. Sedemikian hingga derajat setiap simpulnya paling sedikit n/2. Jika memenuhi ini, maka graf G itu adalah graf Hamilton. Itu adalah teorema Dirac. Kemudian untuk yang teorema Ore, syaratnya adalah grafnya sederhana, simpulnya lebih besar sama dengan 3, kemudian derajat simpul 1 dengan simpul yang lainnya kalau dijumlah pasti lebih besar sama dengan banyaknya simpul. Untuk setiap pasang simpul tidak bertetangga ya. Jadi kalau U dan V-nya ini tidak bertetangga, kalau dijumlah itu pasti jumlahnya akan lebih besar sama dengan banyaknya simpul. Seperti itu ya. Dan ada teorema pendukung lainnya, yaitu setiap graf lengkap pasti graf Hamilton. Masih ingat ya, graf lengkap materi yang kita bahas kemarin, yaitu semua simpul itu terhubung melalui sisi langsung ke simpul-simpul yang lainnya, ke seluruh simpul lainnya. Ya, bisa dilihat di video pertemuan kemarin ya, pertemuan hari Kamis. Kemudian, ini di dalam graf lengkap, dia akan memiliki sebanyak segini, n-1 faktorial per 2 sirkuit Hamilton. Jadi sirkuit Hamilton itu kan memang tidak hanya satu ya jawabannya, seperti contoh yang tadi saja. Untuk yang ini kan bisa 1, 2, 3, 4, balik lagi ke 1, bisa juga 2, 3, 4, 1, 2, gitu ya, dan seterusnya. Jadi ada banyak sirkuit Hamilton yang terkandung dalam graf yang B ini. Nah, banyaknya seberapa banyak? Kalau untuk yang graf lengkap, sebanyak n-1 faktorial per 2. Seperti itu ya. Jadi teorema-teorema ini untuk mendukung pengetahuan mengenai Hamilton saja ya, entah itu lebih ke sirkuit ya. Kalau yang lintasannya tidak ada teorema khusus. Jadi kalau untuk yang Hamilton tinggal dicek saja langsung ke titiknya. Nah, misalnya ini kita punya 9 simpul, ini pasti punya Hamilton ya, karena toh ini melingkar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, balik lagi ke 1. Semua titik dilalui. Nah, beberapa graf bisa mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus, bisa sirkuit Euler tetapi tidak mengandung sirkuit Hamilton, bisa sirkuit Euler dan lintasan Hamilton, dan seterusnya. Jadi tidak ada ketentuan yang spesial ya. Jadi kalau ada sirkuit Euler pasti Hamilton juga sirkuit. Tidak seperti itu ya. Jadi diceknya memang harus satu-satu. Untuk yang contoh A, ini graf Hamilton sekaligus graf Euler. Ini sudah kita bahas tadi ya di graf yang Euler. Misalnya saya punya mulai dari 5, 2, mulainya dari 5, 2, misalnya ke sini 3, 6, 4, 3, 1, 2, 4, balik lagi ke 1, ke 5 ya, balik lagi ke 5. Itu adalah tadi sirkuit Euler. Dan kalau sirkuit Hamiltonnya ya tinggal muterin ini aja ya, 1, 5, 2, 3, 6, 4, balik lagi ke 1, selesai. Nah, untuk yang B, ini graf Hamilton sekaligus graf semi Euler. Graf semi Euler itu berarti dia memilikinya bukan sirkuit tapi lintasan. Dia punya sirkuit Hamilton sekaligus lintasan Euler. Ya, yang lintasan Euler itu misalnya ini mulai dari sini ya, 1, 5, 2, balik lagi ke 1, 3, 2, 4, 1. Mohon maaf. Kita mulainya dari 5 dulu deh ya. 5 ke 2,
salah, maaf, mulainya dari 3, mohon maaf, 3, 2, 4, 3, maaf, 3, 2, 5, 1, 2, 4, 3, 1, 4, ya, semuanya dilalui sisi-sisinya tepat 1 kali, tapi tidak kembali ke titik awal. Kemudian graf Hamiltonnya ya jelas ya, tinggal 1, 5, 2, 3, 4, balik lagi ke 1, sehingga membentuk sirkuit Hamilton. Seperti itu ya. Ini untuk materi graf mohon maaf, lintasan dan sirkuit Euler dan Hamilton. Selanjutnya ada istilah ini, lintasan terpendek atau shortest path. Di sini materi yang kita bahas untuk shortest path dan seterusnya untuk sampai akhir materi ini adalah salah satu beberapa contoh penggunaan graf. Ya, jadi di sini aplikasi ya, bentuk terapan dari teori graf yang kita pelajari. Nah, di sini persoalan lintasan terpendek ini merupakan salah satu persoalan optimasi. Graf yang digunakan merupakan graf berbobot. Masih ingat ya, graf berbobot itu berarti setiap sisinya punya nilai, punya harga. Ya, di mana harga atau nilai itu punya makna tergantung masing-masing kasus. Bisa saja bobotnya itu menyatakan jarak, menyatakan waktu, atau misalnya menyatakan ongkos, dan seterusnya, ya, dan sebagainya. Nah, di sini contohnya, ini adalah contoh graf berbobot. Kita bisa lihat, ini misalnya dari Dallas ke New York, itu 1372, dia ukurannya adalah distance, alias jarak. Ya, ini mungkin adalah kilometer satuannya ya, Dallas ke New York. Kemudian, ini adalah untuk contoh distance, bisa juga dengan peta yang sama, itu menunjukkan response time, ya, waktu responnya. Misalnya ini adalah jaringan komputer, dan dari Dallas ke New York itu response time-nya, lamanya adalah 6 detik. Bisa juga lease rate, ya, biayanya dari Dallas ke New York itu $1.200. Ini graf berbobot dari model jaringan komputer. Oh, ini adalah model jaringan komputer ya, benar ya. Jadi kalau ini adalah jaringan komputer sesuai dengan jarak, ya, distance, dengan peta yang sama, dengan graf yang sama. Ini adalah untuk yang response time-nya, yang ini adalah untuk harganya, biayanya. Seperti itu ya. Jadi untuk materi aplikasi graf yang shortest path ini, shortest path, lintasan terpendek ini adalah menggunakan graf berbobot. Pertama, kita asumsikan terlebih dahulu bahwa semua bobot itu pasti bernilai positif, tidak ada yang negatif ya. Kemudian, secara umum, istilah shortest atau terpendek ini berarti meminimumkan bobot pada suatu lintasan dalam graf. Ya, jadi banyak ya persoalan terpendeknya, lintasan terpendek yang diperhatikan. Bisa saja lintasan terpendek antara dua simpul tertentu, antara semua pasang simpul, bisa juga lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul lainnya, bisa juga antara dua simpul melalui beberapa simpul tertentu. Jadi ketentuannya itu banyak, tergantung kasusnya apa. Ya, contoh misalnya yang ini dari Chicago mau ke kemana ya? Kalau ke Los Angeles dia bisa langsung ya, 1400. Misalnya dari New York mau ke Denver. New York ke Denver misalnya bisa melalui Chicago, 700 tambah $500 berarti jadi $1.200. Bisa juga dari New York lewat Dallas ke Denver, ini jadi $1.800. Nah, itu jadi kan lebih hemat yang ini ya, melalui Chicago. Seperti itu ya. Jadi bisa juga antara dua simpul ini ya, antara dua simpul tadi contoh yang nomor 1. Ya, contoh lebih jelasnya ini yang ditanyakan, berapa panjang lintasan terpendek dari simpul A ke simpul Z, dari A mau ke Z. Kalau misalnya kita mau buat jalur dari A sampai Z,
ya. Misalnya dari A sampai Z, ini ya. Kita mulainya dari A berarti kita mulai dari sini. Kita pilih misalnya, oh ini kayaknya lebih kecil ke D nih. Jadi saya ambil A ke D. Bobotnya adalah 2. Ditambah, lanjut dari D ke E. Bobotnya adalah 3. Saya tulis di sini bobotnya adalah 3. Kemudian dari E ke Z. Ya, bobotnya adalah 1. Bobotnya 1. Nah, ini ya, ini ke Z. Ini totalnya adalah sama dengan 6 bobotnya. Dari 2 ke 3 ke 1. Oh maaf, ke D, ke E, ke Z. Itu totalnya adalah 6. Nah, bisa juga saya ambil jalur ini. A ke B, ke E, ke Z. 4 tambah 3 tambah 1. 8. Ya, 8. Oh, ternyata lebih dekat yang ini. Coba kita cek lagi jalur yang lain. Misalnya dari A ke B, ke C, ke Z. 4 tambah 3 tambah 2 alias 9. Oh, ini lebih besar lagi malah. Maka dari itu di sini kita memilih yang jalur yang ini A, D, E, Z. Itu total bobotnya adalah 6. Maka lintasan terpendek dari simpul A ke simpul Z itu adalah yang ini. Karena total bobotnya adalah 6.